Keluar keringat. Iya, kada keluar keringat. Selimut kah? Selimut kada? Selimut mah malam tadi. Enggak usah nih. Bedos ini enggak usah. Bekurus ulun nih kayaknya nah. Kurus anu tuh lah. Bisul oleh bisul. Nampak badan ini berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak mendingan lah. Tapi ini kada umpat jarah wan mengawani ini nah. Ngawani kami berdua yang tinggal ini ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam Wahidah. Sejam-jam sadang ini lah. Wahidah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawa anuan ini nah. Nenek 100 tahun nenek. Senyum Jasidin. Napa ini? Warna apa ini? Kenapa itu warna apa? Oh, karena kamera situ berarti. Ini. Ya. Dan oh, salah deh. Salah. Kami bertinggal lawan ini hari ini nah. Bapak tuh enggak batuk. Ulun. Hanya sakit bisul aja. Enggak bisul aja ulun. Sampai demam itulah. Demam kalau bisul nih ulun. Tapi ini minum obat dah. Iya. Dia itu batuk. Sidin. Sidin ulun nih. Ini yang malap. Iya, ini yang malap nih. Umur Sidin 100 tahun. Nenek. Amin. Kami sama di rumah. Ulun kada nyaman, Sidin kada kawaja anak. Sidin orang Dayak asli. Dayak apa pian nih? Dayak apa pian aslinya? Dayak apa namanya pian? Iya, nama Dayaknya Dayak apa pian? Ya, salah. Andi, Masya Allah. Dayak Manyan kah atau Dayak apa? Oh, Dayak enggak Dayak Manyan. Dayak asli saja. Oh, Dayak asli bang Sidin ini Dayak. Andi, terima kasih Sarsa. Amin. Kada Bakumpai lain, kalau daerah Lamandau ini lain Dayak Bakumpai lain. Lain bahasanya lain. Lain Dayak bahasanya lain. Dayak Katingan lain. Pian disekumpul kah guru? Pian sehat bertahan, pian belum lagi disekumpul ulun. Teringin. Abah Banjar mungkin bisa kawadah Sidin ini di daerah Penyumbaan. Sidin ini pian tuh apa? Kampung pian apa ngarnya nih? Pandau, Abah Banjarai. Sidin di Pandau. Jadi kalau Penyumbaan naik lagi Pandau ya lah nih lah. Iya. Naik lagi baru Pandau. Nah, Sidin tuh orang situ. Enggak jauh. Kenapa kada jadi? Mampu.
Tibolak, tibalik orang di Bolak-balik naik bis turun lagi salah turun lagi. bis, naik bis, turun tangga, naik tangga, tak mampu ambil. Tinggal cak turun. Mana enaknya? Jadi kayak apa? Bisnya kayak kada dibuat-buatnya kak di bis. Asal dia mau fisiknya kuat. Nah, Mampu. bisa padan. Aduh. Ini salah sama orang. Mama ini kerja di mana? Tinggal? Ada jalan Oh jalan, tetap jalan ya. Kada 4 juga. 4. Naik bis kayak apa tadi anaknya? Yang Bis 1. dipindah-pindahnya kah? Pindah ke bis 2, bis 3 turun lagi. Pindah ke bis 1, salah nok masalah pengertian. Sipan. Ya namanya dah tuaan lain mama. Benar kawan ketuh teh. Masih pakai kelotok. Enak kan kelotok. Dahulu lah. Iya. Ke sana wadah pian. Sering kelotok kalau di sana. Ini ada orang yang tahu dia. Habis pandau tuh riam. Ibu juga ada nek. Hah? Habis pandau tuh riam. Kalau mudiknya, kalau ke atasnya dari Pandau ke Riam. Riam Penahan. Habis Anak makan pagi sama diburu. Dikit na makan deh. nasi banyaknya nih. Nah, Tuh. Sila makan, kurang duit. nih. Nenek sedikit saya makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah Banjar. Si Dina na orang Pandau. Berarti Dayak si Dini Pandau. kalau orang Pandau umur sudah 100, kemungkinan besar beliau ini kenal sama Mantri Pak Bahrun Penyumbaan dulu. Pak Bahrun. Nah, Itu nama menantu. Ya. menantu Sidin. Menantu Nah, Sidin itu- ya. Nambah. Oh ya. Penyumbaan. Beliau meninggal sudah. Anu apa? Orang Dayak juga. Orang Dayak ya. Neneknya, Ya. ayahnya, anu ibunya. Diambil Islam penyembah. Ya, Tahu, Mas, ibunya itu. mendawai. Nenek juga. Bebuannya ini banyak durian. Di atas bukit aja durian aja. Masya Allah, alhamdulillah. Anyar Sidin masuk Islam, anyar belum setahun lagi. Oh, banyak Eh. sudah pinanya yang di Pandau itu, yang mualaf. Mualaf banyak dan lah. Yang di Riam itu separuh sudah. Inggih, sudah ada di Masya Allah. masalah. Inge. Doakan yakin mudahan banyak lagi yang masuk Islam. Amin ya Allah ya Rabbi syukur Rasulullah. Kalau penyumbahan itu dulu hanya satu aja lagi bidan siapa Kangaran Sidin tuh. Kalau yang lain Pamugeni di penyumbahan itu mualaf juga. Mungkin Sidin tahu Pamugeni nih. Pamugni tahu lah Japian. Pamugni di penyumbaan tahu lah. Tahu jadi. Nah, Cucu Sidin kananya Ayahnya, ayahnya Nah, tuh cucu iya, Anda. Sidin. ini ayahnya tuh, anu, dia Islam. Cili. Ibunya Islam jar Sidin. nah ya beliau mualaf juga. Banyak orang ngomong apa? Bangkai kan? Sudah kali kan? Yang diturun-turunkan, kayak biasanya. Bolak-balik bis. Sana di sini. Bis 1, mati itu jalan 3. Mati tuh. Ini biasanya kalau daerah Aruk Utara Pangkut bahasa Dayaknya itu banyak ti ujungnya. Iya. Ada di bawah ustadznya, nggak bisa tuh naik ke darat sedikit. Pak Abdul Ghani. Sehat-sehat, Bay. Alhamdulillah, mudahan sehat pian beratan di sana. Amin.
Dingin bae berarti kaku lah. Oh, nggih nggih. Dan alhamdulillah Sidin sudah hanyar mualaf langsung umroh. Masya Allah. Iya. Iyalah amunnya kita tuh sebagai muslim bini mualaf ada rezeki bawa umroh naik bini tak. Inggih. Ini mau alap aja, kalau dulu nih mau alapan buahnya. Inggih. Memang di situ dulu memang Pandau itu Mbak Guru tahun 91 itu 100%. Apanya 100% apa? 100% Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan. Oke. Ya. Oh ini kadang cucu-cucu Sudi ini kan masuk Islam dah banyak juga. Oh, nggih, alhamdulillah. Keluarga Sudi. Alhamdulillah berkat pian yo di sana. Insyaallah. Amin. Kalau ini ke situ berarti lewat darat kawalah. Lewat darat bae. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, inggih. Mamun dulu ngalibani di Jabah bakal utok apalagi kemarau. Umpat apa? Ganggu sebelah lah. Si umpat apa? Masih di Mekah ini umroh. Masih umroh. Apa? Oh, enggak. Masih umroh kah? Masih. Kapan kembali ke tanah air? Tanggal berapa? Tanggal 26 kayaknya. 26 alhamdulillah. Kada umpet ya, Dek? Capek, mau ganti bis 2 kali ganti. Aduh. Kenapa? Ah, ya Rasulullah. Mohon doanya guru, didoakan supaya kita bisa ke sana guru. Amin, amin. Allah. Saya ini ndak ikut ke Kuba, orang jarak ke Kuba. Apa temanya hari ini guru? Hari ini belum ada tema, nah tergantung Abah Banjar. Artinya memang Sidin kada ada tema karena Sidin dalam melaksanakan umroh nih Bang, membawa jemaah Sidin ya. Tapi mun ada yang sedikit bertakun insyaallah Sidin ada waktu dijawabkan Sidin Ya, kalau begitu saya bertanya aja boleh kah guru? Sambil waktu. Iya. Boleh. Ntar dulu, saya menyiapkan diri dulu. Belum dulu. Untuk menyiapkan diri dulu untuk pertanyaan. Kita ini kada bisa menjawab pertanyaan orang nih kalau kada siap zahiran wa batinan dulu. Nah, insyaallah. Ya, saya mau tanya guru. Apa dasar-dasar dari akhlak pertama dalam berpikir? Jadi tidak meluas. dalam apa? Sehingga dalam berpikir. Dalam apa? Dalam berpikir. Oh. Sehingga Salah sekali itu namanya sih. akhlak dalam berkesadaran akal itu bisa selaras dengan akhlak dalam sadarnya berpikir. Seperti itu, Guru. Supaya kita bisa jalan-jalan, nikmat-nikmat, kaya raya. Itu mau enggak? Seperti itu, Guru. Ya, dasarnya kita itu tentu ilmu lah. Pada itu bagaimana sekali itu enggak tuh. Mau enggak? Ilmu. Kita udah mau enggak?
Dengan ilmu itulah kita mengetahui bahwasanya yang kita pikirkan itu manfaat atau tidak manfaat. Itu dasar utamanya itu adalah keilmuan kita. Jadi kita berpikir ini kan bebas saja sebenarnya berpikir. Sebagaimana orang bertafakur itu bebas saja bertafakur apapun namanya tafakur, dipikirkan, ditafakurkan. Tapi tafakur yang manfaat itu adalah tafakur yang berdasarkan ilmu. Dengan ilmu itulah kita itu bertafakurnya menjadi manfaat. Artinya dengan ilmu tadi yang kita tafakurkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah kalau agama kan sesuai dengan kaidah agama. Sehingga yang kita tafakurkan tadi itu tidak melincing daripada ketentuan syariat. Nah, seperti itu. Jadi menurut kita orang yang bertafakur atau apa tadi berpikir tadi dasar utamanya itu ilmu dulu. Karena ilmu itulah yang menuntun kepada arah sesuatu yang baik dan yang tidak baik tadi. Apalagi kita dalam agama itu. Dalam agama itu kan artinya ada perbuatan yang dimana perbuatan itu yang menjadikan amal kebaikan karena sesuai dengan syariat, dan ada juga amal yang tidak menjadikan amal itu sesuatu yang manfaat dalam artian kada diterima, tidak diterima. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Angin dulu. Berarti ilmu itu didapat dari selain kita belajar secara langsung dengan para orang yang paham atau yang dikatakan guru. Apakah ada ilmu yang dihantarkan yang membuat kadang kita tidak bisa mengerti apakah ini ilmu, apakah ini bentuk seperti kayak bisikan. Dari mana kedudukan akal berpikir ini bisa berkedudukan gitu dulu? Ilmu itu kan kalau menurut Imam Ghazali ada khuduri, ada tahsilih namanya. Ada ilmu yang ditahsilihkan, yang diusahakan supaya kita menghasilkan akan itu ilmu, yaitu dengan belajar. Ada juga namanya ilmu itu namanya khuduri yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab itu kan namanya bukan kitab, kalau kita menjalaninya ada namanya khatar kalbi namanya, atau geritik hati. Ada namanya ilham namanya. Ada namanya itu ya bisikan setan, akal, ada macam-macam segalanya itu ada. Jadi awalnya itu kita itu untuk mendapatkan khatar yang paling dalam, yang tidak melalui jalan ilmu tadi, melalui jalan yang tahsiliyah, yaitu ilmu laduni lah bahasanya itu. Itu mendapatkannya itu pun harus melalui jalan ilmu, yaitu dengan mengamalkan ilmu, dengan membersihkan zahir dan batin, baru kita mendapatkan hartar rabbani namanya. Hartar rabbani, atau kita tuh sir kalau bahasa ilmunya. Sir. Nah, sir itu nanti macam-macam, ada hikmah, ada ilmu, ada terbukanya sesuatu nanti kalau di bidangnya itulah. Jadi kalau orang menafsirkan maksudnya ilmu yang tidak belajar atau nang khatarul qalbi yang paling dalam, yaitu khatar rabbani namanya. Kalau bahasanya itu macam-macam lah bahasanya, ada kita menyebutkannya sir, ada menyebutnya laduni. Itulah itu didapat pun artinya melalui jalan ilmu, dengan mengamalkan ilmu. Nah, itu dengan orang biasanya dengan jalan yang seperti biasa orang menjalankan tarikat, menjalankan riyadhah, mujahadah, sehingga dia mendapatkan makam wasil, sehingga dia mendapatkan ilmu yang tidak melalui jalan daripada guru lagi atau melalui jalan kitab, tetapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dari Rabbani. Makanya disebutkan itu namanya ilmu Rabbani. Orang yang diberikan oleh Allah taala ilmu Rabbani itu dinamakan alim Rabbani namanya. Alimnya memang terbukanya hijabnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Iya, iya, saya paham itu Guru. Itu kan bentuk apa namanya, pengetahuannya ya. Tapi Mm. pengenalan ilmunya itu di mana kita bisa tahu ketika kita belajar Ya, dengan guru langsung ya, maupun dari dalam diri itu, apa yang membedakan itu seperti apa? Apakah hanya di dikaji oleh seorang guru seperti misalnya contoh seperti saya belajar sama antum gitu. Apakah hanya seperti ini? Oh, kamu ini bisikan, kamu ini bagaimana kita ini yang tidak paham ini? nggak seperti itu. Seperti inilah. Ini kan orang yang khusus, artinya seperti ini. Ilmu Rabbani itu didapat itu setelah orang itu mendapatkan kepanaan nanti. Dalam artian wasil. Jadi yang saya sebutkan yang tadi itu, ilmu Rabbani itu tidak akan didapat kecuali setelah wasil. Artinya dalam keadaan wasil itu didapatnya, bukan sebelum wasil, enggak. Ilmu Rabbani itu didapat seperti inilah, ulun urutkan. Orang itu misalnya berzikir atau berriyadhah dia itu, atau mujahadah dengan musahadah. Lalu diberikanlah oleh Allah Ta'ala makam kepanaan. Nah, makam kepanaan itu nanti adalah kunci dia itu mendapatkan ilmu Rabbani tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi ilmu Rabbani itu apa? Ilmu Rabbani itu adalah pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lah kalau kita itu beriadah misalnya dengan berzikir. Nah, kita berzikir ini adalah kunci untuk terbukanya futuhat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan berzikir tadi menghilangkan akuannya sehingga nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah seseorang itu diberikan Allah Ta'ala sefutuhat, dia tenggelam di dalam futuhatnya tadi, di dalam kepanaan tadi, itu baru terbuka sirnya. Nah, sir itulah namanya laduni, yang min rabbani. Semakin terbuka sir, semakin dia bertambah ma'rifat. Karena semakin terbuka, dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itulah namanya ilmu Rabbani. Nanti sirnya ini kadang mesti ilmu, enggak. Kadang mesti kita itu bisa diberikan hikmah itu, dan kita semakin lejat, semakin tenggelam dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makamnya malam yadri lam yazuk. Dari makam pana sampai terbuka sir ini yang merasa saja yang tahu. Kalau orang tidak pernah sampai ke makam itu, tidak tahu dia. Sama dengan orang pana, itu tidak ada yang tahu kecuali dia yang merasakan. Yang tahu itu orang sampai di makam musyahadah saja semuanya. Semua orang itu umum sampai kepada makam musyahadah. Setelah dibukakan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan. Baik orang musyahadah ataupun tidak musyahadah, secara ilmunya itu bisa aja dibukakan oleh Allah Ta'ala. Baik orang itu tidak berwiritan ataupun berwiritan, bisa dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala futuhat. Nah, kadang orang itu cuma sampai kepada terbuka futuhat saja, tidak sampai terbuka sir, tidak sampai diberikan Allah Ta'ala ilmu Rabbani. Artinya pengenalan yang lebih dalam lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan rahasianya lagi. Kadang sampai terbuka futuhat saja seseorang. Sebagaimana orang berzikir, itu bisa sampai kepada tahap lezat saja dia merasakan berzikir. Atau dia merasakan rasa hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dibukakan futuhat, rasa tenggelam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah juga orang ketika terbukanya futuhat, bisa jadi dia tenggelam di futuhat itu saja. Tidak terbuka sirnya. Dia merasa senang saja. Merasa tajali saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada setiap yang dilihatnya terbuka rahasianya. Seperti itu. Kalau ulun ceritakan, susah kita menceritakannya. Karena itu bagi orang yang merasa saja. Karena setiap yang kita lihat nanti terbuka rahasianya. Langsung diberikan sir di dalam hati kita itu terbuka. Terbuka rahasianya. Terbuka rahasianya itu ya kelejatan yang kita nampakkan langsung dibisikkan di dalam kalbu kita, hator daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu asrar rahasia-rahasia terbukanya. Contoh misalnya kalau kita secara zahir lah misalnya membaca misalnya Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala. Nah nanti itu terbuka bagaimana kita terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Nampak di diri kita, nampak di pendengaran kita, nampak di penglihatan kita. Meliputi akan kita pujian itu.
Nampak pujian itu dengan diri kita, dengan gerak kita, dengan diam kita. Di situ nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang memuji itu bukan mulut kita saja. Setiap kita bergerak itu nampak kita memujinya. Karena apa? Karena setiap gerak kita ini nampak kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya terbuka. Begitulah nanti kalau kita itu sudah makamnya sampai kepada makam wasil itu. Setiap yang kita gerakkan itu nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sir di dalam hati kita, terbuka rahasianya. Wallahu a'lam. Malam yadri lam yazuk. Eta. Baik, baik. Saya sudah paham, mulai mengerti gitu. Apakah yang dinamakan kalimah itu bernyawa gitu? Karena perjalanan yang saya pahamkan dalam saya mencari dan memburu Tuhan itu belum terjawab gitu. Karena saya baru Intinya tahu seperti ini, Biplah. Intinya seperti ini. Kita ini kan kalau kita hendak mengenal zat yang sebenarnya zat itu, atau hendak mengenal sifat sebenarnya sifat, atau hendak mengenal af'al yang sebenarnya af'al, maka disitulah kita menghilangkan keakuan kita. Keakuan mempunyai zat, keakuan mempunyai sifat, keakuan mempunyai af'al. Kalau kita masih ada merasa, itu tidak akan ketemu kita. Tidak akan ketemu hakikat yang sebenarnya. Walaupun kita misalnya sudah memasrahkan diri kita la mawjuda ilallah. Tetapi anugerah Allah Ta'ala tidak berpihak dengan kita. Dalam artian Allah Ta'ala tidak mengurniai kita makam kepanaan, maka kita pun tidak akan memperoleh makam kepanaan. Tetapi seandainya seseorang itu sudah berusaha ilallah, dia itu memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak merasakan kepanaan, tetapi dia sudah pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sudah mendapatkan ibtidaul ma'rifat yang sebenarnya. Sudah dia merasakan sebenarnya. Apabila orang itu sudah pasrah mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak merasakan kelezatan di ketika itu sudah ma'rifat sudah dia. Ya. Saya mengerti guru, karena saya ini nggak ngerti juga. Saya ini mau normal seperti yang lain, kerja, punya usaha. Saya juga tidak tahu apa kira-kira nasihat guru. Apakah saya ini harus memahami alam semesta ini, ataukah memang dia akan datang? Karena apa? Ketika saya mengenal yang bernama, saya diperlihatkan Tuhan. Saya sudah hampir 2 minggu ini tidak tahu membedakan mana Allah dan mana itu Laisa. Sehingga yang saya cari Tuhan terus. Ini membuat saya sudah 8 tahun guru. Saya ini mau kerja. Saya ini mau seperti orang biasa lah. Kayak guru pergi jalan-jalan. Aku ini nggak ada duit. Tapi aku juga nggak tahu. Makanku ada. Tidak pernah aku beli. Tapi saya mau normal. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendudukkan akal di dalam berpikir secara akhlak ya. Kedua, bagaimana diri saya dibimbing sama guru untuk memahami mutmainnah secara kolbi. Ini yang saya cari. Kebetulan guru ada di Mekah. Saya yakin guru bisa. Karena apa? Saya nggak ada uang mau buat pergi ketemu guru. Tapi mungkin saya sulh adab ya. Tolong ajarkan saya sedikit tentang akhlak kolbu yang dinamakan khofi. Sedikit saja. Kenapa? Yang ada isi. Aku nggak tahu keluar. Aku ini butuh keluar. Aku ini butuh normal. Aku mau kawin. Aku mau begini gitu loh. Itu aja guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itulah kedudukannya macam-macam lah. Kedudukan masing-masing itu punya kedudukan masing-masing. Ada orang yang dikedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di makam seseorang itu dinamakan makam tajrid namanya. Makam tajrid. Sehingga dia tanpa berusaha, tanpa apapun, dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal keadaannya. Jadi ada orang yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di makam itu.
Nah, orang yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di makam tajrid itu pasti cukup. Kenapa? Karena hatinya memang bertakluknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Zahirnya sehingga mengikut dia. Zahirnya. Sehingga apabila dia berkedudukan di makam asbab seolah-olah mengganggu akan kedudukan batinnya. Nah, ini benar-benar orang itu di makam tajrid jahir dan batin berarti. Dirinya tidak berusaha, batinnya tetap musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Ini orang yang seperti ini jangan khawatir, ridho saja dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sudah tatmainul qulub orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang di makam tajrid jahir dan batin ini orangnya tenang sudah. Tenang. Karena semuanya cukup biasanya dengan dia. Walaupun tidak punya uang, dia kemana-mana bisa biasanya. Yaitu cukup. Nah, apabila dia mau turun ke makam asbab itu tercela bagi dia. Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di makam tajrid, di makam dia berdiam saja. Apabila dia mau berusaha, itu berarti dia merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Menghinakan dirinya. Misalnya orang itu sudah di makam tajrid, lalu mau berusaha. Itu namanya menghinakan akan dirinya. Asalnya makamnya bagus. Makamnya makam tajrid. Jahirnya mampu beribadah. Batinnya mampu musyahadah. Nah, orang yang di makam tajrid seperti saya katakan, itu orang yang sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Rezekinya itu cukup sudah untuk dirinya, untuk keluarganya. Itu cukup bagi dia sudah. Jangan kita hendak kembali kepada makam asbab kalau sudah di makam tajrid. Seperti itu. Jadi adab batin kita apa? Adab kita menerima aja. Karena orang yang sudah di makam ini biasanya sudah dalam keadaan memang ridho dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang di makam tajrid ini makamnya sudah ainul yakin sebenarnya. Makam yang benar-benar yakin. Benar-benar sudah yakin sebenar-benarnya. Karena biasanya orang yang sudah di makam tajrid ini adalah orang yang sudah terbuka futuhatnya. Orang yang sudah terbuka, sudah wasil biasanya itu. Ya, tapi kalau ada gelisah masih, berarti dia itu belum lagi masuk kepada makam tajrid yang sebenarnya berarti. Kalau masih ada gelisah, itu masih belum berarti makam tajridnya. Wallahu a'lam lah. Waalaikumsalam guru. Tanya. Waalaikumsalam. Abah Banjar ada nih bertanya. Guru sendiri sekarang nyampe di makam apa? Guru? Saya ndak punya makam, itu yang main masalah. Gitu. Nah, itu bagus jawabannya itu. Karena belum dikubur, jadi belum ada makamnya. Pada seolah-olah sudah ngalamin, gitu loh, konsepnya gimana gitu loh. Yang saya pikir penasaran itu, ketika tadi yang gue itu mau ngontis gun dan mau ngambil turta bingung aku. Ketika berbicara tentang bahasa makam, yang ini, yang itu, nyampe ini, semuanya itu, yang dicari itu apa sih? Makrifat itu, nyari makrifat apa? Seandainya tidak makrifat itu salah. Apanya? Ketika orang tidak makrifat itu salah, bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang salah, kan tergantung keilmuan seseorang aja, itu tergantung keilmuan ma'rifat itu. Ma'rifatnya. Orang yang ma'rifat pun dia tidak kenal ma'rifat kadang-kadang. Cuma orang yang sampai kepada makam yakin itu dia memang benar-benar yakin. Makanya disitulah orang itu yang namanya nafsul mutmainah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, seperti itu. Jadi orang yang sudah mencapai ma'rifat itu sebenarnya orangnya kada pernah gelisah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kecuali dia sedih kalau dia terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kada pernah merasakan kesedihan.
Karena dia sudah cukup wa kafa billahi syahida. Cukup Allah Ta'ala menyaksikannya. Cukup dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sebenarnya di makam ma'rifat itu dia lepas sebenarnya. Lepas. Karena orang itu kada pernah bersedih. Karena di makam ma'rifat itu orang kada pernah memikirkan besok, kada pernah. Bukti orang ma'rifat itu seperti itu. Dia kada pernah gelisah. Untuk yang besok, untuk hari ini, kada pernah gelisah. Itu ma'rifat orang itu. Benar-benar di makam hakul yakin. Di makam hakul yakin itu seperti itu. Jadi kada pernah memikirkan sebenarnya. Kita ini sebenarnya, sebenarnya orang itu sebenarnya bolak-balik saja di antara makam tajrid dan di makam asbab itu. Karena asbab itu artinya usaha kita. Usaha kita. Cuma di dalam usaha itu kita mentajridkan diri. Contoh seperti sembahyang. Sembahyang itu kan asbab kita. Asbab. Makan itu asbab kita. Cuma tatkala kita makan, kita itu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah tajrid namanya. Kosong pandangan kita, mampu kita makan, mampu kita berjalan, mampu kita bersuara, mampu kita mendengar. Itu namanya mentajridkan diri kita. Supaya kita benar-benar melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita duduk, berjalan, bekerja, itu semuanya itu kan bisa kita mentajridkan diri kita. Mentajridkan dalam ilmu hakikat kan artinya tidak ada yang dipandang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, riyadhahnya orang itu kan seperti itu, istiqomah batinnya senantiasa memandang kebesaran sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak merasa mempunyai sifat, mempunyai afal, mempunyai zat. Tenggelam terus di hadrahnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang itu makam tajrid. Walaupun dia tidak kelihatan beribadah, walaupun kelihatannya dia berjalan, walaupun kelihatan dia bergaul, tetapi batinnya tetap musahadah istiqamah. Itulah orang tajrid namanya. Tajrid batin. Kalau orang tajrid zahir dan batin, ya batinnya tajrid, zahirnya beribadah. Batinnya musyahadah. Itu orang yang khalwat, orang berujlah, beribadah. Nah, itu tajrid zahir dan batin. Untuk mendapatkan apa tadi? Untuk mendapatkan benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia masuk kepada makam wasil nanti. Wallahualam. Jadi saya pamit dulu guru. Oke. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon doanya. Enggak apa-apa. Masih di Jakarta kah sampean? Aku di Samarinda, guru, 1 bulan dibawa orang aku ke sini. Wah, kesekumpul kan nanti? Belum tahu ini. Tergantung, mudah-mudahan ada sedikit dana lah untuk bisa ke sana. Mudah-mudahan aja. Amin. Doakan. Terima kasih banyak guru. Abah Banjar, Habibi Kolbi, terima kasih. Mohon doanya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah merahmati kita semua guru. Amin, doakan saya. Saat sudah tenggelam di sifat afal Allah Ta'ala, bagaimana bisa menenggelamkan makin dalam? Dia kan timbul sendiri nanti. Kalau pian tuh menenggelam makan aja dulu. Nanti kan sirnya yang dapat. Lalu kita dapat ilham nanti. Tajalilah. Jadi kalau kita sudah musyahadah, itulah. Kalau kita sudah musyahadah nanti baru datang warid namanya. Irsyad namanya. Itulah yang menenggelamkan kita nanti. Lain kita lagi berusaha. Kada lagi. Misalnya pian biasanya musyahadah, sudah musyahadah, bertapakur. Ya seperti ulun katakan tadi, orang berzikir itu belum tentu merasakan lezat. Nah, manakala dia berzikir nanti merasakan lezat, bisa. Dia itu merasakan, maksudnya rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa. Rasa dilihatkan dosanya, bisa. Nanti itu. Nah, itulah ya nanti yang menenggelamkannya.
Itulah namanya warid. Jadi kalau kita tuh berusahanya sampai di situ aja. Nah, sudah tenggelam di sifat apalnya, musahadanya di sifat di apal, tenggelam makan aku lah mau juda apalku kadada, macam samlul kita katakan. Aku ini tidak punya apal, punya sifat, punya zat Allah, 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 Allah. Terus saja dulu seperti itu. Nanti baru pian diberikan namanya irsyad di dalam hati pian. Nah, irsyad itulah namanya warid namanya. Kalau ulun sering menyambatnya itu irsyad boleh. Kalau di kitab namanya warid namanya. Nah, warid itu nang pian tenggelam makan nanti pian turuti. Yang pian turuti zikirnya atau pepadahnya apa? Itulah namanya warid. Itulah jurang tuh laulal warid maka nawirid. Setelah kita berwiritan datang warid, waridnya itu yang kita turuti. Nah, itu makanya waridnya tuh kadang orang hendak berpuasa, hendak baca salawat. Asalnya dia berzikir. Asalnya berzikir, tetapi kata waridnya itu datang hendak membaca salawat. Baca salawat. Nah, berarti itulah yang nanti yang menenggelamkan dia itu kepada makam pana. Seperti itu tajalilah. Nah, itu malam yadri itu lam yajuk. Gawi dulu baru pian merasakan. Pian bisa lah berzikir. Setelah berzikir itu pian merasa lejat. Atau pian habis berzikir itu merasa berdosa. Nah, tenggelam makan di situ. Atau pian merasa takut waktu habis berzikir. Atau pian itu ketika kita pian berzikir itu misalnya merasa pian itu apalah, merasa macam-macam warid itulah, kadang mesti nang harus nang senang, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, tidak mesti. Nah, itulah yang kita turuti nanti itu. Itu warid namanya. Nah, di situ warid namanya tajalli lah. Di Mekah kapian, di Madinah lagi ulun. Menjalankan syariat tanpa hakikat dan tarikat, apakah boleh guru? Syariat, tarikat, hakikat itu sebenarnya satu kesatuan, kada bisa terpisahkan. Cuma orang aja nang kada mengerti. Ulun berduduk nih na syariat. Ulun ini duduk nih syariat nah. Lalu ulun memandang bahwasanya duduk ulun ini kada bisa duduk kecuali didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat namanya. Lalu pandangan ulun tadi itu duduk ini adalah didudukan oleh Allah Ta'ala, itu tarikat namanya. Lalu ulun memperoleh kelejatan dengan memandang itu, itulah namanya ma'rifat namanya. Seperti itu. Nah, ulun nih bergerak. Nah, ini nah. Ulun mengangkat tangan ulun ini nah syariat nah. Lalu ulun kawan mengangkat tangan ini, ulun pandang dengan pandangan hakikat bahwasanya kada bisa ulun mengangkat tangan ini nah. Kecuali ini diberikan oleh Allah Ta'ala, namanya hakikat namanya. Nah, ulun memandang syariat ini dengan pandangan hakikat, itu namanya tarikat. Tarikat itu jalan pandangan kita. Itu tarikat namanya. Guru, saya mau tanya kenapa saya merasa siap untuk pulang dipanggil Allah, sedangkan saya masih pendosa. Ya, itu namanya bagian daripada warid itu. Bila pian tuh habis berzikir bisa diberikan rasa itu. Rasa hendak bertemu dengan Allah Ta'ala. Rasa hendak berdua dengan Allah Ta'ala. Rasa hendak mati. Rasa macam-macam rasanya tuh. Itu hasil namanya daripada, itu warid namanya. Pian harus, kalau pian tahu itu sebenarnya pian jalani itunya. Yang diperintahkannya tuh. Nah, kenapa saya merasa siap? Ya, seperti itu kadang. Kita tuh merasa siap benar hendak mati sudah. Nah, itu bahagian daripada wiritan kita yang timbul waridnya namanya. Seperti itu. Karena itu namanya dibukakan kita itu keyakinan. Yakin yang anunya. Tetapi belum wasil itu. Belum wasil. Itu namanya warid yang diberikan Allah Ta'ala di dalam hati kita. Guru bertanya, apabila setiap salat air mata menitis kalau lah sendiri, itu apa hukumnya? Kalau menitis sendiri tidak apa-apa. Kada apa-apa. Mun sembahyang tuh makruh aja menangis, asal jangan mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara batal hukumnya. Guru, saya mau nanya kenapa saya merasa siap untuk pulang. Sudah tadilah. Nah, itu memang seperti itu. Ada gina pian takutan semalaman ada. Itu takut pian nanti, takut mati ada pian, kada berani guring pian, ada gina masanya. Nah, itu dirasakan dulu terus itu seperti itu, nantilah dirasakan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dengan Allah Ta'ala, rasa siap mati sudah dengan Allah Subhanahu wa taala,
rasa ingat dosa nanti, ingat dosa, rasa takut yang berlebihan nanti. Ada itu diberikan, tapi takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita dalam perjalanan salik masih. Jadi dalam perjalanan salik itu diberikan rasa semua, nanti diberikan rasa dulu. Seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mengerti, bila diberikan rasa yang seperti itu, dia itu tenggelam makan di situnya. Di waktu itu misalnya dia diberikan rasa berdosa. Nah, baca istighfar yang banyak. Baca istighfar yang banyak, takut dia itu. Dengan takut itu. Nah, itu nanti wasil tuh dia. Nah, tapi kalau kita kada berguru kan kada tahu itu. Pada itu adalah warid. Jadi warid itu jangan pian pandang artinya warid ini sesuatu yang terbuka di hati kita ini berupa kelejatan aja, kada. Warid itu bisa berupa yang seperti itu. Maksud menenggelamakan itu bagaimana guru? Takutnya merasa kitab yang kita yang menenggelamkan tadi timbul hilang lezatnya. Inya seperti ini, kalau warid itu datang misalnya lah lezat, lalu kita merasakan kelezatan itu, kita pastilah bahasanya itu sengaja merasakan itu, hilang nanti lezatnya. Jangan seperti itu. Jadi dirasakan aja, mengalir aja, mengalir aja. Jangan kita merasakan. Kadang orang itu merasakan kepanaan itu dia menimbulkan dirinya sehingga kelezatannya hilang jadinya. Jadi kalau dia asik misalnya di dalam hati kita ini ada warid yang berpandir misalnya. Di dalam hati kita, turuti aja itu. Tapi jangan kita mengarasinya. Dituruti aja. Apanya dia kan berpandir surang, kada melalui otak kita lagi. Dia datang sendirinya aja, hatar itu. Di dalam kalbi kita itu, di dalam hati kita itu. Dengan sendirinya aja, turuti aja itu. Kalau pian misalnya dalam menurutinya itu merasa pian ada, tuh hilang kelezatannya. Kembali pian ke asal. Asalnya apa? Berzikir lagi asal. Nanti kalau timbul lagi, turuti lagi yang ada itu. Memang kalau kita dalam perjalanan salik itu, dalam kita berwiritan itu kadang-kadang diberikan oleh Allah Ta'ala terbuka kelezatan. Nanti itu. Karena kita tidak bisa lagi, itu hilang nanti kelezatannya itu. Hilang lagi. Seperti itu, ulang lagi ke asal wiritan kita. Nanti diberikan lagi macam-macam yang saya sebutkan tadi itu. Seperti misalnya rasa takut, rasa menyaksikan. Itu nanti diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita itu tidak mendapatkan yang asli nanti kecuali kita sudah wasil. Pas diberikan makam wasil itu baru kita mendapatkan kelezatan yang asli. Guru yang merasa rabani itu bagaimana itu guru? Itu kada bisa pian kecuali pian sudah sampai di makam wasil. Rasa rabani itu. Jadi rasa rabani itu kada ada. Rasa rabani itu namanya khotar sir namanya. Sir itu kada dapat kecuali terbuka futuhat pian. Jadi itu pian aja nanti yang tahu. Yang mana aja. Itu kada merasa, pokoknya bilanya datang itu lezat dan tenggelam pian dalam kelezatannya itu. Karena sir rabani itu adalah membuka rahasia. Nah, ketika terbukanya rahasia itulah kita semakin tenggelam di dalam panafilah namanya. Dalam kepanaan. Itu namanya sir rabani, rasa rabani itu. Rasa rabani itu bahasanya aja sir jurang, rabani jurang. Padahal itu namanya pintu kemaarifatan. Setiap kita dibukakan sir itu, kita bertambah ma'rifat. Sebagaimana misalnya pian ulun masukkan ke rumah ulun. Ulun masukkan pian ke kamar ulun. Ulun lihatkan lemari ulun. Itu semakin pian ma'rifat namanya dengan ulun. Nah, sir rabani itu seperti itu. Semakin kita itu tenggelam di dalam makam kepanaan, lalu terbuka sir. Manakala kita itu misalnya panah, itu ma'rifat namanya. Kenal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenal itu nanti akan membuka namanya rahasia lagi. Nah, rahasia itu bertambah kenal lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi, bertambah ma'rifat maksudnya itu. Makanya makam kewalian itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Tergantung sir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia diberikan pengenalan, semakin banyak sir yang diterimanya, maka semakin tinggi makam kema'rifatannya. Karena apa? Karena semakin banyaklah rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dia. Wallahu a'lam. Nah, amun Allah yang mengarangkan, Allah yang mana? Amun Allah yang menggerakkan, Allahnya mana?
Amun pian diliputinya mana pian tahu lagi. Pian tuh cuma merasakan jamal dan kamalnya saja. Nurullah. Jamal dan kamal tuh kesempurnaannya. Jadi pian itu setiap sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan itu cuma kesempurnaannya. Dan setiap kesempurnaan disitulah rahasia terbuka. Dan rahasia itu yang diberikan kepada kita adalah kesempurnaan bagi kita untuk mengenalnya. Semakin terbuka rahasia, semakin lenyap kita tenggelam di dalam rahasia. Kada mengenal lagi, pian. Allah itu kada mengenal, pian. Nah, bagaimana cara melatih kesadaran? Tuh banyak caranya melatihnya, dengan berzikir, dengan puasa, macam-macam riyadhahnya untuk melatih kesadaran Allah itu. Artinya sadar bahwasanya Allah Ta'ala yang maujud, Allah Ta'ala yang mempunyai sifat, Allah Ta'ala yang mempunyai apa. Itu macam-macam latihannya. Dengan musyahadah dan riyadhah namanya. Baik itu puasa, baik itu berzikir, macam-macam. Waalaikumsalam Mas Bol Aspi. Ada guru amalan cara panaikan diri. Orang yang kada berzikir, lalu berzikir itu naik namanya makamnya. Asalnya tidak ingat menjadi ingat. Lalu ingatnya itu dengan menyaksikan atau tidak menyaksikan. Nah, orang tidak berzikir. Dengan berzikir berarti naik makamnya. Dari lupa menjadi ingat. Setelah dia berzikir, itu dia berzikir mulutnya, hatinya lupa. Nah, hatinya lupa. Lalu hatinya menjadi ingat, naik makam zikirnya. Asalnya zikirnya lupa menjadi ingat. Terus seperti itu, terus. Jadi macam-macam naiknya dulu. Naiknya kita makamnya itu. Makam kita itu lah. Amin ya rabbal alamin. Amang dalam. Wah, amang dalam ini. Masya Allah. Takutan rasa berdosa, akhirnya rasa bepandiran. Buka akan hijab itu, imbah itu banyak diam. Iya, benar Tananda. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah pengalaman, sebenarnya sudah bisa dibukakan sir itu, dibukakan tadi itu seperti itu. Tinggi. Makanya Jerulun kalau kada merasa kada tahu pian. Jadi kita itu yang utama itu sebenarnya lah beramali aja dulu. Kada usah memikirkan sir, ndak usah memikirkan ma'rifat, ndak usah. Kita berzikir, kita musyahadah itu membuktikan bahwasanya kita ma'rifat sudah. Waduh usah memikirkan aku nih supaya terbuka putuhat dengan berzikir ini, ndak usah. Itu kada. Raja Dudi. Amun sudah mati kayak apa guru mati terdahulu. Kayak itu sudah keadaannya apa lagi? Mati. Mati hakikat. Nah, itu badil dengan rasa. Sehat selalu buat pian Abang Ulun. Mai. Berkah selalu. Manggil abah pulang. Abang Ulun. Oh, abang nah. Iya. Nggih lanjutlah. Ulun nyimak nah. Ustadz Hustianto Ilyas, Masya Allah. Wah, undang Ustadz Hustianto nah, lawas dengan beliau ini nah. Masya Allah. Tapi Ustadz kalau ndak on cam ndak saya ndak saya jawab nah. Assalamualaikum. Enggak pakai baju dulu. On cam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah guru aja datang. Guru Hasyanto. Insyaallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Wukuful kalbi bagaimana penjelasannya? Wukuful kalbi itu sebenarnya istiqamah namanya.
Wukuful kalbi itu kalau di makam syariat namanya tetap memeluk agama Islam, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syariatnya lengkap. Itu. Tetapi kalau di makam salikin yaitu istiqamah. Wahdatus suhud namanya. Kalau di makam salikin, wahdatus suhud memandang semuanya ini minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di makamnya salikin. Tetapi kalau wukuful kalbi di makam sudah ma'rifat yaitu ainul yakin. Tidak ada lagi yang nampak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan-tingkatan wukuful kalbi itu ada di tingkatan orang awam, di tingkatan salikin, ada di tingkatan namanya di tingkatan orang arifin namanya. Itu beda-beda. Beda-beda tentunya seperti itu. Kalau di tingkatan orang awam itu ya dia memegang agama Islam sudah, itu namanya wukuf hatinya dengan agama Islam, terhenti hatinya dengan menuruti beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup seperti itu. Tetapi kalau di tingkatan salikin dia itu menyaksikan terus setiap apa yang dikerjakannya, yang dilihat, yang didengarnya, semuanya apapun yang dilakukannya dalam ketaatan senantiasa dia menyaksikan anta buddha ka'annaka taraf fa ilam taraf fa innahu yarak. Itu orang yang di makam salikin wukuful kalbinya yaitu jahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Dalam artian dalam dia beribadah itu dia tidak merasa dirinya yang beribadah, tetapi dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lah sehingga dia mampu melakukan itu ibadah. Itu wukuful kalbi bagi orang yang di makam salikin. Kalau orang yang di makam arifin itu memang dia menyaksikan saja lagi. Menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lah yang meliputinya. Sehingga dia merasakan kelezatan, kesempurnaan jamal dan kamalnya Allah taala lah yang meliputi dikala dia itu beribadah, berduduk, berjalan, berdiam, semuanya itu dirasakan adalah jamal dan kamalnya. Itu bagi orang yang tingkatan arifin. Karena terbukanya kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Basariahnya melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Itu tingkatan arifinnya. Nah, itu ufukul kalbinya itu bertingkat-tingkat berbeda-beda tergantung makam dari awam, salikin sampai kepada makam arifin. Dari makam mubtadi, mutawassit sampai makam muntahi. Wallahu a'lam. Gimana Istianto Ilyas? Ustadz, Masya Allah, lama ndak ketemu nih. Syukron guru, mau ngaji guru, nyimak saja guru. Tafadhol. Oh, mau ngaji terus ya boy. Saya yang mau ngaji sama sampean nih. Sampean banyak dalilnya. Onkim lah Ustadz. Amang dalam. Bagus, alhamdulillah. Kon, Abang Ulun. Iya, buka bang kamera. Apa di mana piannya di Mekah kah masih di mana? Saya di Madinah. Oh di Madinah, alhamdulillah, masya Allah. Behirang awak nah, bepanas terus. Bagus kalau hirang tuh. Sehat selalu aja kalau pian lah di sana lah. Hari ini agak mending ya. Hari ini sehat. Tinggi. Ini apa pembahasannya makam selikin gini? Pembahasan nih, pian nih, luar biasa pian nih. Makam sohin. Ustadz, Guru Hasianto, insyaallah guru. Ustadz Ano nih. Susah menyebut namanya nih. Ustadz Ilyas aja ya, bilangnya gitu aja ya. Iya. Saya sambil membaca pertanyaannya. Apa? Lanjut, saya mau nyimak. Iya, saya ini Ustadz Anu. Kalau ndak ada yang nanya, saya diam aja Ustadz. Ndak ada ya, soalnya ndak punya ilmu.
Ulun guru kenapa jadi kada hendak bakawan lagi. Kecuali to kumpul majelis hanya bakawan ulun. Kenapa itu? Adin. Setiap orang beramaliyah itulah, orang yang istiqamah beramaliyah itu nanti akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam tajrid. Jadi kalau kita itu misalnya suka beramaliyah, itu menandakan kita itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala di makam tajrid itu. Pertama biasanya kalau kita bekawan itu sudah mulai asing. Mulai asing kita berkawan dengan orang itu mulai asing. Itu karena kita diberikan nur syahadah sudah di dalam diri kita. Jadi kalau kita sering berwiritan dengan istiqamah, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala nur syahadah namanya di dalam diri kita. Nah, itu di dalam kitab Kifayatul Azkiyah itu disebutkan seperti itu. Jadi nanti kita merasakan asing dengan orang berkawan. Nah, itu mulai kita itu namanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam tajrid. Kita tuh kepingin dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini nanti makam tajrid ini ada dua isyarat bagi orang berguru dan tidak berguru. Bagi orang yang berguru itu biasanya isyaratnya di makam tajrid ini, pertama setelah diberikan oleh gurunya wiritan, itu dia akan istiqamah dengan wiritannya, sehingga dengan istiqamah dengan wiritannya tadi itu dia merasa asing nanti dengan orang. Nah, itu isyarat berarti bahwasanya dia memang harus masuk ke makam tajrid yang dibawa oleh gurunya, yang diberi arahan oleh gurunya ke makam tajrid. Ada juga orang itu dengan berwiritan itu diisyarat oleh Allah Ta'ala, dia itu naik ke makam tajrid itu dengan misalnya dia berusaha, usahanya menjadi hancur, usahanya jadi kada bagus lagi, rusak, jabatannya bisa turun dengan sebab dia tadi itu dengan wiritannya tadi itu menunjukkan bahwasanya dia itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid. Itu isyarat minallah biasanya seperti itu. Kalau isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala biasanya kalau usahanya bisa bangkrut, bisa hancur, bisa tidak berhasil, atau dengan berusaha itu dia itu tidak merasa enak dengan usahanya itu. Merasa tidak enak lagi, enaknya berwiritan ya. Nah, itu menunjukkan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia itu dinaikkan ke makam tajrid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kawan dulu akrab itu menjadi membenci dia, kadang memfitnah dia. Itu padahal akrab kawannya. Dulu itu temannya akrab dulu. Karena dengan sebab dia berwiritan macam segala, itu bisa menjadikan fitnah kawan-kawannya tadi itu. Jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menaikkan seseorang itu ke makam tajrid itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu untuk mengeluarkan sesuatu yang di dalam hatinya sehingga hatinya benar-benar kosong dengan Allah Subhanahu wa taala, zahirnya pun kosong selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tidak. Seperti itu. Itu seperti itu. Jadi di antaranya itu memang seperti itu. Orang yang berwiritan di antaranya itu nanti dia merasa asing kalau berkawan. Itu masih untung seperti itu kalau dia merasa asing. Yang berat itu ketika dia itu Allah Ta'ala itu mengeluarkan orang itu daripada hati kita. Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebencian terhadap orang itu terhadap diri kita. Menjadikan diri kita ini dipitnahnya. Nah, itu dengan sendirinya kita berhindar dengan orang itu nanti. Itu diantaranya bagi orang-orang yang di makam salikin itu pasti dialami biasanya. Yang kawannya memfitnah dia, yang kawannya itu membenci dia. Itu supaya yang ada di dalam hatinya itu penuh dengan zikir, penuh dengan musyahadah saja lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau ada yang lain yang dipandangnya di dalam hatinya itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar dia tuh tajrid batinnya, benar-benar tajrid. Benar-benar itu kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan menaikkan dia itu nanti ke makam wasil. Jadi orang itu tidak bisa sampai kepada makam wasil kecuali dia bisa melewati makam tajrid itu dulu. Wallahu a'lam. Kalau orang di penjara itu dulu makam apa dulu? Apanya? Kalau orang yang di penjara tuh.
Itu makam tajrid jahir namanya. Khalwat. Pian tuh berkurung di kamar tuh tajrid namanya. Tajrid itu artinya mengosongkan diri. Tajrid itu artinya sendiri, bahasanya itu tajrid namanya. Ayo Ustadz Ilyas. Dalilnya Ustadz Ilyas. Tanya boleh guru. Hmm. Ada hadis al mukminu yang duru binurillah, kan ada begitu guru. Seorang mukmin itu yang duru binurillah, memandang dengan cahaya Allah. Yang biasanya dengan ulama tasawuf dimasukkan kepada bab firasah. Atau sabda Nabi itu ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru binurillahi ta'ala, kan begitu. Yang saya tidak paham, bagaimana sih konsepnya guru terkait seseorang itu supaya tajam firasatnya, dan apa bedanya antara firasat dan ramalan? Karena di dalam bab tasawuf itu ada yang dinamakan firasah. Firasah seorang wali ini seakan-akan kayak ramalan, bahwa tahun depan akan terjadi ini, akan terjadi itu, sudah tahu para wali sebenarnya. Itu disebabkan dengan ketakwaannya katanya. Coba jelaskan guru ruang lingkup pengertian firasah ini, dan bagaimana perbedaannya dengan ramalan. Tafadhol guru. Iya. Firasah itu kalau dalam tasawufnya namanya ilham lah. Ilham ini ada dua macam lah, ilham. Tapi kalau kita merasakan, tidak tahu lah. Ilham ini ada yang namanya kan di makam salikin, ketika seseorang itu hendak wasil, itu namanya ilham juga namanya. Ilham namanya, warid namanya, laduni namanya. Nah, adapun yang sempian katakan tadi itu, firasah yang sebenarnya itu adalah ilham yang sir namanya. Nah, sir itu, nah kita berbicara masalah kepanaan lah, masalah sudah makam wasil. Nah, ketika seseorang itulah, Ustadz Ilyas lah, ketika seseorang itu di makam kepanaan namanya, makam kepanaan atau dinamakan orang fanafillah atau bakabillah, itu kan dia tidak merasa dia mempunyai sifat, mempunyai apal. Kada lagi, namanya kalau bahasanya dalam ilmu tasawuf itu namanya tubadil namanya. Bergantilah sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantilah apalnya dengan apal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian yang dia lihat itu kesempurnaan apal dikala dia bergerak, berdiam, semuanya tuh nampak jamal dan kamalnya, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di makam panah tadi itu. Nah, firasah tadi kenapa jadi bisa dia mengetahui yang akan datang ataupun yang telah lalu? Itu diketahui ribuan tahun yang lalu dia bisa mengetahui, ataupun yang ribuan tahun akan datang misalnya, atau 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Kenapa dia bisa tahu? Karena kita perlu ketahui di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu hakikat, seluruh alam ini itu adalah ditakluki oleh sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam ini dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan, itu ditakluki oleh sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada yang tidak diketahui dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala seorang hamba tadi dia panah, dia itu masuk ke dalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mempunyai sifat, dia tidak mempunyai apa, tidak mempunyai zat lagi. Yang nampak itu adalah kebesaran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala dia masuk di dalam kepanaan tadi, maka terbukalah sifat Allah Ta'ala tadi, maka dia bisa mengetahui yang akan datang ataupun yang sudah berlalu. Kenapa? Karena bukan sifat dia yang mengetahui, tetapi dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan datang, itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, namanya sir namanya. Makanya saya sebutkan, kalau orang itu panah, itu belum tentu sampai kepada sir. Sir itu kadang dibukakan ilmu, dibukakan hikmah, dan bisa juga dibukakan kejadian yang akan datang. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai sifat lagi, mempunyai apal. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mesra dengan dia, terbukalah dia. Kadang orang itu dibukakan aras, dibukakan lauhul mahfuz. Ada juga orang yang ketika dia panah itu tidak dibukakan aras, dibukakan lauhul mahfuz, tidak dibukakan kejadian yang akan datang. Cuma dia diberi hikmah saja, diberi sir saja. Itu seperti itu. Jadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apa yang mau dibukakannya. Jadi seperti itu Ustadz Ilyas lah. Ketika seseorang mendapatkan kepanaan benar-benar pana fillah, disitulah dia tidak mempunyai sifat yang sifat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Maka ketika itulah kejadian yang akan datang itu bisa dilihatnya, karena seluruh kejadian dari awal sampai akhir di dunia ini, sampai akhir nanti itu sudah ada di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji di dalam Nur Muhammad, itu seluruh alam ini dari awal kejadian sampai akhir kejadian, itu semuanya sudah dalam Nur Muhammad. Manakala seseorang itu mesra di dalam Nur Muhammad, maka yang terbuka di dalam Nur Muhammad itu dilihatkan dengan dia, maka dia mengetahui. Kalau dia tidak dibukakan, tidak dibukakan. Kadang mengetahui dia. Kalau orang itu sudah masuk ke dalam Nur Muhammad, mesra di dalam Nur Muhammadnya. Bahasanya itu seperti inilah. Seluruh alam ini sebenarnya sudah ada, dijadikan dari awal sampai akhir itu sudah terjadi sebenarnya. Di mana? Di dalam Nur Muhammad. Kalau kata di dalam Nur Muhammad, di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Kalau bahasanya seperti itu. Sudah diketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya. Dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan itu di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Nah, manakala seseorang tadi tenggelam di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi seorang hamba yang tenggelam di dalam sifat tadi itu kejadian yang akan datang. Bisa dilihatnya kejadian yang telah terjadi dibukakannya. Karena di dalam sifat itu semuanya ditaklukinya. Ada di dalam sifat itu. Itulah sebahagian wali-wali itu kadang dia mengetahui masa akan datang, akan terjadi, atau yang sudah lama terjadi, itu diketahuinya. Karena itu terbukanya sifatnya Allah Ta'ala. Kalau bahasanya tuh sirnya dibukakan oleh Allah Ta'ala, rahasia daripada sifat itu. Wallahu a'lam. Nah, itu bedanya. Bedanya dengan apa tadi itu? Apa tadi Ustadz Ilyas? Yang satunya. Yang satunya tadi apa? Selain daripada itu. Ramalan. Ramalan, ya. Nah, beda ramalan. Ramalan itu di luar itu. Ramalan itu bisa daripada jin, bisa daripada jin, bisa daripada setan. Bisa jadi itu. Tapi itu bukan. Bedanya seperti ini Ustadz Ilyas lah. Kalau kita terbuka futuhat atau dibukakan oleh Allah Ta'ala sir itu, kita semakin lenyap, semakin tenggelam, semakin asik kita dalam kebesarannya. Tetapi kalau kita dibukakan oleh misalnya setan, jin, itu bukan kita bertambah asik, tetapi kita bertambah sombong, bertambah merasa tahu kita. Itu bedanya. Perbedaannya itu di situ. Jadi beda ilham dengan sir itu beda dengan ramalan tadi itu beda. Kalau kita ramalan dia merasa dia bangga, tetapi kalau itu memang dibukakan oleh Allah Ta'ala, dia semakin lezat, semakin nikmat dia merasakannya. Karena semakin terbuka sir itu, dia semakin tenggelam dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin nampak dia itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Setiap orang itu dibukakan sir, maka dia semakin nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ma'rifat dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan jin membukakannya atau setan yang membukakan, dia bertambah sombong jadinya, merasa bangga dia. Itu beda. Nah, itu bedanya. Makanya orang itu setiap dia bertambah ma'rifat, dia bertambah bertambah lezat, bertambah sempurna melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Merasa dia itu hilang, lenyap dalam kesempurnaan itu. Kalau orang itu dibukakan sirnya. Jadi beda-beda. Terima kasih Guru. Boleh tanya lagi Guru? Kalau saya suruh tanya terus ini. Iya, enggak apa-apa. Kenapa Guru di dalam bab kewalian itu kan ada istilahnya, saya sering ditanyakan orang sebenarnya. Orang jadab itu kok bisa ditarik ke hukum taklifnya? Kok disamakan dengan hukum? Begini Guru, orang jadab kan setiap wali ini orang taat kepada Allah, tetapi orang awam itu menilai kenapa ada wali itu kok gila?
kok dia tidak terkena hukum taklif, tidak dianggap mukallaf, sehingga tidak terhitung baginya syariat. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kalau sedang jadab, kenapa kok ada wali seperti itu? Kan begitu kalau orang awam tanya itu. Sebenarnya wali itu harus orang yang taat. Apa sih, coba jelaskan tentang fenomena atau ruang lingkup tentang masalah jadab ini dalam bab tasawuf itu bagaimana? Tafadhol Guru. Ya. Seperti ini. Khusus tapi ini kalau mengalami tidak tahu sampean. Setiap orang ketika dia mengalami tubadil namanya. Ketika seorang itu dibukakan pintu ma'rifat itu, orang itu pasti jajab siapa aja orangnya. Ini orang lah secara ilmiah. Dia berwiritan, setelah dia berwiritan dengan musahadah, riyad musahadah, mujahadah, pukus mawjuda ilallah, lalu dia merasakan tubadil namanya. Merasakan tubadil, tidak ada yang mawjud, tidak ada yang punya sifat, mempunyai apal. Fa'in nama tuwalu pasama wajullah, ketika dia benar-benar memandang semuanya tuh kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja yang nampak bagi dirinya, itu Ustadz Ilyas lah pasti tubadil. Jajab dia, rasa jajab itu ada jajab yang sadar, ada jajab yang tidak sadar. Ini ulun rincikan dulu lah. Kita tuh kan ada Ustadz Ilyas, kalau kita lagi asik, itu asik kita tuh masih sadar. Itu baru tubadil biasa namanya. Tubadil dia merasakan, itu masih taklif. Itu masih sembahyang, asik saja dia. Asik itu tubadil. Di awal dia dibukakan pintu ma'rifat itu memang seperti itu, asik. Harikul adat, seolah-olah dia itu berbeda kelakuannya daripada orang lain karena terlalu asik. Sebagaimana orang melihat musik misalnya, melihat artis. Lalu dengan nampaknya artis itu dia menjadi jajab. Kadang berjugit, kadang terdiam. Kadang dia itu melepas bajunya. Seperti itu. Itu namanya ketika dinampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dia akan merasakan keasikan. Keasikan seperti itu. Tapi pian perlu ketahui lah, bahwasanya keasikan itu sebentar saja diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kadang 10 menit, 5 menit, kadang-kadang seperti itu. Nah, setelah kita mengalami itu keasikan dibukakan futuhat tadi itu, apabila orang itu tenggelam di dalam keasikan itu, nah itu dia akan terbuka sirnya nanti. Dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia yang seperti saya katakan tadi itu, maka disitulah orang itu akan tenggelam, bertambah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah panah dia, bertambah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah banyak diberikan terhadap dia. Nah, disinilah Ustadz Ilyas kadang-kadang orang itu tidak tahan. Tidak tahan, dia itu benar-benar tenggelam di dalam keasikan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang tidak taklif lagi. Karena dia memang gila, tenggelam di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar akan dirinya. Ini apabila benar-benar di dalam sir yang sebenarnya. Kalau sir yang sebenarnya dia tidak keluar daripada sir itu, dia akan gila sebenarnya. Ini yang tidak taklif lagi Ustadz Ilyas. Tapi kalau yang pertama tadi itu masih dia taklif itu karena sebentar kadang ditutup. Nah, yang untuk yang ini, ulun beritahu, ketika kita itu terbuka futuhat itu, ketika kita mendapatkan sir itu, Ustadz Ilyas lah, ketika kita mendapatkan sir itu, kita nanti mengerti tahan apa tidak tahannya kita menerima sir itu, Ustadz Ilyas. Karena badan kita ini, diri kita ini terasa pecah menerimanya itu, Ustadz Ilyas. Seolah-olah kita ini keasikan, terlalu asik menerima itu. Maka kita tuh masih sadar Ustadz Ilyas ketika itu, cuma asiknya luar biasa. Nah, ketika itu kalau kita sadar bahwasanya kita tidak mampu, bawalah berzikir. Kalau saya sering mengatakan dengan orang, kalau kita di dalam khalwat, keluarlah dari khalwat. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran itu mengganggu daripada sirnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, warid yang diberikan Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran. Kalau zikir, bawalah berzikir. Sehingga itu akan memudarkan akan itu sir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, sehingga kita tidak jajab sama sekali. Karena orang itu bisa jajab itu dia larut di dalam situ. Larut dengan keasikan terbukanya rahasia itu. Nah, itu dia akan jajab sama sekali. Itu nanti taklif, tidak taklif lagi itu Ustadz Ilyas.
Kan kita bisa baca di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Fathul Mu'in itu juz kedua apa ya itu. Orang itu tidak akan taklif, kadang lagi taklif karena akalnya sudah hilang sama sekali dalam kepanaan itu. Itu memang seperti itu keadaannya Ustaz Ilyas. Kita ini tidak sadar karena terlalu asik di dalam Bahrul Ma'rifat itu. Di dalam Bahrul Ma'rifat terlalu asik. Tidak bisa kita ceritakan, pokoknya asik terus sudah. Pokoknya itu. Nah itu di ketika itu orang itu kadang-kadang menjadi wali jajab itu dia akan tenggelam di situ. Tenggelam di situ sehingga dia tidak sadar lagi dengan dirinya. Dia asik dengan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja lagi. Dengan dirinya pun tidak ingat lagi karena setiap saatnya sudah terbuka terus. Itu terbuka terus kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tenggelam di situ aja, asik aja. Dia tidak mengerti lagi akan dirinya. Tetapi batinnya itu senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mesra terus di situ. Tenggelam terus di situ dengan keasikannya tadi itu. Jadi ada tahapan-tahapannya orang itu sampai kepada makam wali jajab itu. Wali jajab yang sebenarnya itu dia melalui jalan salikin, lalu dia terbuka futuhatnya, setelah itu dia diberikan sir Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kembali di dalam sir itu. Tetap di dalam sir itu, di dalam keterbukaan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jajab sama sekali. Kalau wali yang biasa, itu yang normal, itu sebentar saja Ustaz Ilyas dibukakan. Tidak lama dibukakan, paling lama 10 menit, 5 menit. Kalau asiknya ya boleh seharian. Kalau dibukakan, itu sebentar. Jadi bukakan yang merasakan fa innama tuwallu fasama wajhullah itu sebentar aja kita dibukakan itu. Nah, itu kalau dibukakan misalnya lama, itu berarti sampai ke sir nanti. Sampai kita ke sir dibukakannya itu. Seperti itu. Seperti itu saya lihat. Kalau kada mengalami, kada tahu kita. Mengalami itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Guru. Guru. Assalamualaikum. Ya. Salam. Nggih. Ketika ulun Lagi di Saudi Guru. Di Madinah. Oh, di Madinah. Di hotel ya. Iya, ulun di hotel kada ikut keluar ulun ini. Lagi ada sakit ulun. Ya, terus. Yo Jiji, tanya terus. Guru. Nggih. Mudah-mudahan guru sehat di sana, Masya Allah. Doakan ulun guru lah. Amin. Ulun tuh sering guru apabila Mana sholat pengertian dzikir ketika nafyu wal isbat Guru? mengangkat takbir, Yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Ini mau tanya, Tidak bisa menerangkan secara rinci Guru. Karena minimnya referensi. Kan di la ilaha illallah ada nafyu wal isbat. Mungkin Guru bisa menjelaskan. ulun belum selesai guru. Itu Jiji dulu mau bertanya. Yes, Jiji. Ketika sholat, ulun berbicara ini sesuai dengan pengalaman ulun aja guru. Ketika kita mengangkat takbir di saat sholat, kadang ulun merasa Allah itu sudah bertaluk tajalli kayak gitu guru, tapi belum merasakan kefanaan. Ketika ulun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ulun tuh merasa diri ulun Ada tuh suaranya Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istilahnya tuh tidak ada kuasa sedikit pun dari saya kayak gitu guru. Jadi pas di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ulun merasa diri ulun lemah banget kayak gitu. Rasanya ulun tuh terliputi karena ulun nih kadang mungkin bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu apapun, gerak pendengaran serta penglihatan ulun nih tanpa adanya Allah tuh tadi. Dan ketika itu karena ulun memusyahadahkan jalan Nur Muhammad, ulun itu langsung ingat dengan Rasulullah guru. Di situ ulun pana ketika pas ulun ruku, ulun melihat kaki Rasulullah. Karena ulun pernah di dalam mimpi itu bertemu Rasulullah
yang ditunjukkan oleh Abah Guru Sekumpu. Kemudian ulun mencium kaki Rasulullah. Sejak itu setiap sholat saya terus melihat Rasulullah dalam diri ulun. Apakah salah itu, Guru? Jadi rasanya tuh kita tuh hilang sama sekali, tidak ada, yang ada tuh Rasulullah, yang ada tuh Rasulullah, meliputi rasanya kayak gitu, berganti rasanya. Jadi cuman itu kadang bisa 5 menit kah, 10 menit kah, atau mungkin di akhir sujud itu tuh, pas di sujud terakhir tuh kan biasanya ulun lama kayak gitu. Nah di situ jantung ulun tuh bergejolak, Allah 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 Allah. Jadi bahkan ulun bisa 10 menit di situ, Guru. Mengikuti saja, berdiam diri saja ulun kayak gitu. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan tubadil kayak gitu, atau saya ini apa ya, nggak tahu gimana Guru menjelaskan, karena saya itu memang melihat dalam mimpi itu wajah Rasulullah. Saya mencium pipi Rasulullah, pipi kanan, pipi kiri, sampai mencium lutut Rasulullah. Di situ setiap salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak bisa ulun lagi, Guru Bupander. Jadi kalau orang itu musahadahnya di Nur Muhammad itu, memang secara hakikatnya kalau orang sudah musyahadah di Nur Muhammad, itu kan pasti panaknya dulu terhadap Rasulullah. Kalau dipanakan terhadap Rasulullah. Karena Rasulullah itu seperti ulun katakan di mana-mana itu, di piti-piti ulun kan. Rasulullah itu ujar Habib Ali adalah huwan nur al-maudha fi haji surah. Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad yang nampak. Itu Nabi Muhammad itu. Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi Nur Muhammad yang nampak, yang zahir. Yang zahir itu Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ini memanakkan diri kita, menyatakan diri kita ini adalah Nur Muhammad, secara zahir dan batin kenyataan daripada Nur Muhammad, maka yang nampak pada diri kita ini bisa Nabi Muhammad yang nampak. Yang nampaknya. Karena pada hakikatnya kita ini adalah sudah multaka, bertemu, mesra, menyatu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tadi adalah Nur Muhammad yang mutlak, yang langsung tajalli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu siapa? Nur Muhammad yang sebijian, yang dijahirkan. Kita ini kenyataan Nur Muhammad juga, tapi kita ini kada bisa tajalli langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita harus memesrakan diri kita, menyatakan diri kita, memanakkan diri kita, bahwasanya zahir dan batin kita ini adalah Nur Muhammad. Dengan begitu, secara hakikat namanya kita ini mesra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kita menggawi sesuatu yang sesuai dengan perintah Nabi, itu kita rasakan aja perbuatan ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Karena Nabi itu kenyataan daripada Nur Muhammad tadi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti zahirnya dengan pandangan apa? Dengan pandangan bahwasanya perbuatan zahir ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Dengan menyaksikan seperti itu, menyaksikan bahwasanya pekerjaan ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Yang menyaksikan siapa? Yaitu Nur Muhammad itu sendiri yang menyaksikan. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan akan kenyataannya. Nah, seperti itulah Rasulullah itu. Rasulullah itu zahir dan batinnya adalah pada hakikatnya adalah Nur Muhammad sebijian. Nah, dengan itu kita itu bisa nanti panaknya terhadap Rasulullah bisa, atau panaknya pada Nurullah nanti, pada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau orang itu panah terhadap Nur Muhammad, yang nampak nanti adalah Jamalullah, Kamalullah, yang meliputi akan itu Nur Muhammad tadi itu. Wallahu alam. Jadi kadang-kadang kita itu terbukanya kadang dengan Nabi,
kadang terbukanya, kadang kada. Jadi beda-beda orang itu diberikan. Kalau pian misalnya waktu bertakbir rasanya hilang ya. Yang nampak Nur Muhammad saja, kada apa-apa. Karena orang itu beda-beda. Nanti rasanya kada berdaya, yang nampak itu kebesaran sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga waktu dia mengangkat takbir, dia menyaksikan cuma Nur Muhammad itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau sudah di makam musyahadah itu, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama satu dengan yang lainnya. Tidak sama. Ada yang satu batang tubuhnya utuh melihat kebesaran itu Nur Muhammad, bisa jadi. Bisa jadi dia itu ketika dia bertakbir, yang dilihatnya adalah Nur Muhammad yang diliputi oleh Nurullah. Menyaksikan dia bahwasanya Nur Muhammad itu benar-benar diliputi oleh Nurullah. Bisa jadi. Jadi macam-macam yang disaksikannya. Jadi masalah itu, masalah yang dibukakan, kita itu dilihatkan, dirasakan, itu ala kulli halin, atas keadaan kita masing-masing, terbukanya kita, itu seperti itu. Jadi kada sama, orang berzikir aja kada sama, ada yang merasakan lezat, ada merasakan sedih, itu seperti itulah kita itu, beda-beda. Oh iya. Terima kasih Gurullah. Jam berapa di sana Abang Luan? Jam 9:30. Jam 9:30, pas nggih 4 jam lah dari ulun. Semoga pian selalu sehat jadi sana, sehat walafiat. Iya, masih di Madinah. Masih kakak busul abah belum bisa sih. Enggih. Bisul habis berdarah nah. Pakaian habis darah sampai ketilam-tilam berdarah. Dan baik kan. Wah, Bang Irwin, Masya Allah, Bang Irwin nih. Iya, Irwin. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandir langit terus ini. Apa kabar pian Guru di? Baik ya, alhamdulillah. Ya Pak. Okay. Doakan ulun Guru mudah-mudahan diberikan kesehatan dengan berkat Madinatul Rasul Guru okay. Amin. Ulun kata jual lawan pian Guru diam-diam mahintip TikTok pian jualan nih nggih. Apa yang dihintipi? Kada apa-apanya. Ya, ilmu pian Bang, kalau nak istiqotoh na Guru Sama-sama. Okay. Sama-sama. Ulun tuh kadang-kadang ada jauknya merasakan tuh, nah kadang jadi kada bisa, kadang menjelaskan, kadang apalah bahasanya itu tergantung lah. Okay. Itu kan Guru nang ujar Syekh Nafis juga Guru lah, man arafallahu qalla lisanahu kan kayak itu Guru. Jadi kata awal lagi kita menjelaskan bila sudah sampai zauk itu enggih. Sebenarnya kalau lisanahu itu sebenarnya kita nang kada mampu, tetapi batin kita tetap dia bepandir inya nang bepandir maulah. Karena semakin dia bepandir semakin hilang kita. Jadi kita kada ada lagi punya kalam, dia aja yang punya kalam di ketika itu. Itulah sir namanya. Nah, kita ini kan kadang-kadang kada tahu sampai ke situ itu, padahal ketika seseorang panah itu, maka sir itulah yang membukakan rahasia itu. Jadi kalam inya nang nampak. Memang kalau di makam inilah Bang Irwin lah, ketika kita terbuka futuhat itu, kadang-kadang kita kan terdiam. Sebagaimana kita melihat seseorang kadang-kadang terdiam, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang kita itu berlinang air mata.
Ketika orang itu dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kebesaran itu, maka hal keadaan seorang hamba itu kadang-kadang berbeda-beda. Keadaannya, ada yang terduduk, ada yang terdiam, ada yang menyebut namanya, seperti itu. Makanya ulun seringlah Bang Irfin lah mengatakan, ketika seseorang itu berzikir lalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhat, itu kadang-kadang kita tidak disuruhnya lagi berzikir menyebut namanya. Karena bila kita menyebut namanya itu mengganggu akan menghilangkan akan kebesarannya. Menyebutnya itu akan menghilangkan kelezatannya. Berarti kan bagusnya berdiam ketika itu. Ada juga ketika itu kita suruh semakin kita berzikir, semakin nampak. Semakin kita sebut namanya, semakin nampak. Jadi ada hal keadaan seseorang ketika kita itu dibukakan futuhat, ada kadanya kita itu diteruskan berzikir, ada kadanya tidak. Seperti itu. Ada yang terdiam saja biasanya itu kita. Dengan berdiam itu kita bertambah asik. Kita berzikir tidak merasa asik lagi. Nah, maka berhentilah berzikirnya. Nah, seperti itu. Karena dengan berdiam bertambah asik. Berzikir tidak merasakan asik ketika terbuka futuhat. Maka jangan berzikir ketika itu. Itulah warid namanya. Waridnya bagaimana dia memerintahkan kita untuk bertambah ma'rifat kita ketika kita mencapai futuhat sehingga sampai terbuka sir tadi. Wallahualam. Guru, ketika kita pas panah pilah itu nah guru, kadang kita membaca ayat tuh kan merasakan kaharnya Allah tuh nah. Ujar Sidin rasanya tuh nah kita kalau kita merasakan kebesaran Allah Ta'ala, baik kaharnya, jamalnya, baca aja terus. Yang menjadi masalah tuh ujar ulun, kalau pian kada merasakan. Misalnya kalau kita waktu terbuka futuhat, kita berzikir mengganggu akan kelezatan, jangan berzikir. Kalau pian misalnya waktu terbuka futuhat, pian baca ayat Al-Quran, bertambah merasakan kaharnya, jamalnya, baca terus. Berarti itu perintahnya, seperti itu. Kadang kayak gitu guru. Ulun ini kan biasanya bilangnya kalau suruhnya berjalan ya pian. Karena zikirnya kada mesti lagi harus baca Quran, harus berzikir, ndak lagi. Pian itu kalau sudah terbuka futuhat itu kan kita asyik, dan keasikan itu kada mesti berzikir nanti. Bisa pian begendang aja tapi asik. Karena setiap gerak dan diam pian di ketika itu sudah tajalli terus. Itu namanya futuhat, namanya panah. Namanya panah itu setiap gerakan kita, setiap perilaku kita, setiap apapun yang ada pada diri kita dilihat inama tuwallu fasama wajullah tadi nampak terus kebesaran Allah Ta'ala. Jadi tidak ada lagi istilah zikir la ilaha illallah, Allah, Allah. Yang kita gerakkan, yang kita lihat, kita pandang, kita rasakan tuh nampak terus dengan dia. Jadi zikirnya kada tertentu lagi. Iya, benar. Jadi zikirnya diakuinya terus guru, diakuinya terus. Aku jadinya aku. Amun kada diakuinya belum terbuka futuhat namanya. Makanya kalimatnya kan inama tuwallu fasama wajullah. Di mana aja pian menghadapkan diri pian nampaknya. Itu berarti semuanya itulah namanya menyaksikan. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi, menyaksikan akan kebesaran Allah Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Itu maknanya bertasbih seluruh alam ini kepada Allah Ta'ala. Yang bisa menyaksikan alam ini bertasbih siapa? Ketika kita itu panah terhadap sifatnya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lah yang mampu menyaksikannya itu seberataan. Karena semuanya ini adalah saksi bahwasanya adanya sifat Allah Ta'ala. Adanya apa Allah Ta'ala. Adanya zat Allah Ta'ala. Ketika kita panah di dalam sifat, di dalam apalnya, di situ kita menyaksikan. Dengan siapa kita menyaksikan? Dengan penyaksiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru hak namanya pian terbuka futuhat. Kalau kada kayak itu berarti kalau pian kada menyaksikan, berarti pian itu kada terbuka futuhat lagi. Sama dengan orang musyahadah. Kalau dia masih bisa mencela orang, menghina orang, itu belum lagi dia musyahadah yang sebenar-benarnya musyahadah. Berarti dia terhijab lagi dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya orang itu untuk mendapat kesempurnaan terbuka hijab, sempurnakan dulu musyahadahnya. Kalau nya kada sempurna musyahadahnya, penyaksiannya bahwasanya la maujuda illallah,
Tidak ada zat yang sempurna, sifat yang sempurna, apal yang sempurna. Dalam artian seseorang itu harus husnudzan. Semuanya ini minallah. Nah, baru dia akan mencapai kebenaran, menyaksikan yang sebenarnya, yaitu jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada bisa. Kalau kada sempurna wahdatul suhudnya, tidak akan sempurna mencapai wahdatul wujud. Yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Masya Allah, air, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kau melihat buntian Guru. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat Rasulullah ya Allah. Bimbingan ulun Guru, bimbingkan ulun Guru lah, umpat pian ulun Guru. Masya Allah. Nggak ulun minta bimbing pian. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Ulun menyimak terus Guru pian, insya Allah menyimak terus pian. Minta rela ulun, minta rela dunia akhirat. Minta rela ulun. Apa sama-sama ulun belajar juga. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Berkat Rasulullah, berkat Abah Guru sekumpul, berkat waliullah sedunia ya Allah. Gabungkan hamba-hambamu yang ya Allah. Amin. Amin, amin. Begetar ulun Guru, begetar ulun. On cam pian tuh, on cam pian. Banyak ayam ada Sidin. Banyak ayam ada ulun, banyak ayam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba ulun on cam lah setempat lah. Himong Sidin abang Bang Muhammad. Himong air nilon pian lah. Pokoknya mantap Sidin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bercahaya mau Sidina. Masya Allah. Masya Allah. Bercahaya Sidin malam hari ini. Melihat ya pertanyaan orang dulu. Kalau saya kada pandir kan. Ali pandirnya. Tujuan jalan dalam syaitan merusak. Yakin. Di masjid moderator di rumah. Di rumah. Di hotel. Di hotel lah. Nah, anak ke makam bang ulun kayaknya kawa berjalan dah ulun nah. Ulun rasakan pineringan beti ulun nah. Masya Allah. Anak jarah dulu ke wadana ke nabis itu. Kada ada turun-turun ulun, hanya sekali turun. Kada kawa berjalan. Orang berapa pian di sana dulu? Abang? Hah? Orang berapa pian di sana? Ulun kah? Banyak orangnya. Dari Lemandau kah apa dari Banjarmasin tuh? Dari Lemandau. Membawa yang 100 tahun itu. Masya Allah. Yang penting dia sehat Guru. Amin, doakan. Nggih. Ini anak berjalan kapiannya apa masih di hotel ya? Masih di hotel. Melihat pertanyaan orang di dulu nah. Kata terjawab. Engke lihat aja dulu. Mana kamu moderator tukang simatkan nih. Tidak moderatornya. Gigi itu jasa loh, Gigi itu jadikan moderator. Sudah ada moderatornya spesial ada. Gigi. Tapi ada dia nih, kada tahu nah. Masya Allah.
Bang, Halo. Nggih. orang yang di penjara tadi itu makam apa namanya tadi? Kan orang tuh kan kada begawi tapi kan tak masalah makanan apa kan datang aja terus. Tuh makam tajrid ulahan namanya. Sama bini juga di rumah tuh makam tajrid dia anak duit ada ya Allah lakinya nang berusaha. Iya. Jadi makam tajrid ulahan tuh lah. Masya Allah, nggih. Mantap. Jiji jadi pina panah banar lah ya ceritain tadi. Pina mesra banar ceritanya. Ya jarulun nggih. Bergetar empat mendengar suara bubuhan-bubuhan pian yang bergetar kecil nenek lalu ayah ndak masuk juga. Merasa putih. Jahir dan batin muka belakang kiri kanan terlihat dulu apakah ini panas Hakim bro. Hakim bang bertanya Hakim bang. Amin ya rabbal alamin. Mada semuanya. Oke, sampai sini gini dulu lah ulun nak keluar dulu sebentar nah. Kayaknya ulun kawas ya. Minta ulun. Nggih, semuanya. Nggih. Soalnya anak keluar dulu sebentar. Kayaknya kau berjalan ulun ini nah. Biar rasa sehat. Kayaknya bila tepandir nur nih ulun lalu sigar awak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bila garing bila sudah tepandir nur. Nggih, abang ulun. Ajalah, Assalamualaikum. Nggih.